Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Amelia dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D semester 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal Bahasa Indonesia tentang paragraf. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Paragraf merupakan unit keterampilan berbahasa pada taraf komposisi, yaitu kumpulan beberapa kalimat yang secara bersama-sama mendukung satu kesatuan pikiran. Selanjutnya, struktur paragraf. Yang pertama ada posisi paragraf. Sebuah karangan dibangun oleh beberapa bab. Bab-bab suatu karangan yang mengandung kebulatan ide dibangun oleh beberapa paragraf. Jadi, kedudukan paragraf dalam karangan adalah sebagai unsur pembangunan anak bab, atau secara tidak langsung sebagai pembangun karangan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa paragraf merupakan satuan terkecil karangan, sebab di bawah paragraf tidak ada lagi satuan yang lebih kecil yang mampu mengungkapkan gagasan secara utuh dan lengkap. Yang kedua, struktur paragraf, ada batasan paragraf. Pengertian paragraf ini ada beberapa pendapat, antara lain dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Sedangkan menurut Dejiang G dan A. Diamartaya, paragraf ialah satuan pembagian lebih kecil di bawah sesuatu bab dalam buku. Paragraf biasanya diberi angka Arab. Yang ketiga yaitu kegunaan paragraf. Yang pertama, sebagai penopang fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisannya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Kemudian yang terakhir, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Ada unsur-unsur paragraf. Yang pertama ada transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat pengembang, dan yang terakhir kalimat penegas. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Yang ketiga, kelengkapan. Yang keempat, panjang paragraf. Dan yang kelima, pola susunan paragraf. Teknik pengembangan paragraf. Yang pertama ada secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, dan atau tindakan. Yang kedua, tekniknya adalah klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf, teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi dan paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi diletakkan pada bagian akhir, itu disebut klimaks. Sebaliknya, jika si penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin tidak menonjol, itu disebut anti klimaks. Yang ketiga, ada umum, khusus, dan khusus umum. Dalam bentuk umum, kekhusus utama diletakkan di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Manfaat paragraf.
mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Yang ketiga, manfaatnya yaitu memudahkan organisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi si pembacanya, serta memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satu satuan unit pikiran yang lebih kecil, dan memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Yang terakhir ada jenis-jenis paragraf. Macam-macam paragraf menurut fungsinya dalam sebuah karangan terdiri atas paragraf pembuka, paragraf pengembang atau paragraf penghubung, serta paragraf penutup. Macam-macam paragraf menurut sifat isinya atau teknik pemaparannya. Yang pertama ada paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, paragraf naratif, dan paragraf persuasif atau persuasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.